saya Taufik Erta, lalu kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini tamunya spesial sekali, sekalian reuni ya Fik ya? Boleh. Boleh sekali. Apa kabar Fik? Alhamdulillah, bye-bye. Alhamdulillah bye-bye. Fik ini teman ngopi, kalau saya baca CV-nya, meski saya kenal ya, tapi setelah baca CV-nya itu, Fik, aneh itu kayak langsung wow, termotivasi untuk bisa berprestasi. Dalam 10 tahun terakhir, teman ngopi sejak 2015 persisnya ya, sudah ikut pertukaran pemuda antar negara ke Malaysia. Kemudian setelah itu menjadi duta dalam berbagai event dan itu keren sekali. Memang cita-citanya mau mengukir prestasi sebanyak itu sampai dengan belakangan ini, Fik. Sebetulnya sih kalau mau bilang mau ukir prestasi bisa dibilang iyo, tapi juga kayak sebetulnya itu adalah kalau Fik bisa baca cerita itu DP model tuh kayak balas dendam sebetulnya. Balas dendam? Balas dendam karena begini kan dari kuliah itu kan dari D3, S1 dan S2 itu tidak punya ruang untuk kayak ikut-ikutan lomba seperti itu. Karena memang fokus dari orang tua sendiri itu cuman kuliah. Jadi memang bebannya adalah bagaimana untuk bisa kuliah baik-baik dan akhirnya bisa selesai D3, S1 dan S2, habis daripada itu pulang ke Gorontalo. Nah jadi pada saat pulang ke Gorontalo itu lihat nih ternyata ada lomba-lomba. Ya. Pada saat itu juga kayak agak sedikit takut juga sih, maksudnya kan DP ini kan so S2 begitu kan, jadi kayak ini masih boleh nggak sih mau Iko yang mau begini gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata Gorontalo itu mempercayakan sehingga akhirnya Iko dan akhirnya bisa mewakili Gorontalo di ajang-ajang seperti ini. Fik, kalau Ana yang baca tuh kayaknya tidak elok ya. Ana mau dengar sendiri. Boleh. Lembaga-lembaga yang diwakili Fik sebagai duta itu di mana saja sejak 2015 itu setelah pertukaran pemuda? Kalau lembaga-lembaganya sih memang lebih cenderung kalau yang pertama itu dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi karena memang itu menaungi untuk berangkat ke Malaysia itu. Jadi memang DP seleksi lumayan berat pada saat itu dan totally memang butuh untuk kayak kalau orang Gorontalo mungkin pada saat itu takut karena notabene-nya orang berkompetisi di situ dan DP tes itu interviewnya paling banyak pakai bahasa Inggris karena memang notabene-nya orang mau keluar negeri seperti itu. Terus akhirnya seleksi dan akhirnya terpilih dan mewakili Gorontalo. Cuman kalau misalkan yang lain itu jadi Kak DP model itu habis bastard dari pertukaran pemuda antar negara. Itu kan sudah mulai dikenal tuh kan sama pemerintah Gorontalo juga seperti itu. Dan akhirnya keterwakilan dari duta-duta yang lain itu datang menghampiri gitu. Salah satunya itu kayak Nok dan Uti gitu kan. Sebetulnya saya itu kan paling bukan orang yang maksudnya harus tampil di depan panggung, bajalan, bergaya dan segala macam itu kayak istilahnya insecure dulu begitu. Karena memang basically-nya kalau soal interview kalau maksudnya kalau pokoknya kalau modelannya interview itu saya siap begitu kan. Presentasi cuman kalau istilahnya mau berdiri di atas panggung, dilihat banyak orang, terus habis itu harus jawab pertanyaan, itu kayak kalau mending di belakang layar saja, jangan di muka pada saat itu. Tapi ternyata dari kabupaten dipercayakan sampai akhirnya berangkat ke provinsi jadi UTI pada saat itu dan akhirnya harus berangkat lagi ke nasional. Sehingga akhirnya mulai dari situ tuh mulai kepercayaan diri itu muncul seperti itu. Dan akhirnya ya udah dari situ tuh mulai beriringan ke kegiatan-kegiatan yang lain yang notabene-nya itu mewakili provinsi Gorontalo. Bangga apa lagi selain itu? Salah satunya sih kebanggaannya karena setidaknya bisa bawa nama Gorontalo. Karena kalau misalkan ikut di kegiatan-kegiatan nasional utamanya, orang seringkali bertanya kayak Gorontalo ini di mana? Bahkan orang bilang Gorontalo ini Jawa kah atau Kalimantan kah? Orang tidak tahu kalau Gorontalo ini Sulawesi. Sehingga akhirnya dari situlah mulai ternyata dengan orang baik kegiatan-kegiatan seperti itu, orang bisa kasih perkenalkan orang daerah sendiri yaitu Gorontalo. Jadi ada kebanggaan tersendiri untuk itu. Fik, ketika ada pertanyaan itu, Anda pengen tahu apa yang Fik sering jawab ke orang-orang. Gorontalo di mana ya? Jawa ya Mas? Misalnya ya. Nah, jawab apa? Pastinya sih jawabannya adalah itu merupakan salah satu provinsi baru yang ada di Sulawesi. Itu yang orang perkenalkan duluan. Terus habis itu palingan adalah orang sering bilang bahwa anak-anak Gorontalo itu juga layak kok
gitu, layak untuk diperhitungkan maksudnya. Karena Ya. kan kebanyakannya selalu ngelihatnya kalau tidak Sulawesi Utara gitu Ya. kan, Sulawesi Selatan yang notabene-nya memang dorang power, sudah punya power lah seperti itu. Sehingga Gorontalo ini kayak orang, makanya lewat orang sendiri, lewat kompetisi-kompetisi itu, makanya orang kasih kenal bahwa ada provinsi baru di Sulawesi, yaitu Provinsi Gorontalo, yang ternyata orang-orang lo berbakat begitu. Paling akhir nih paling membanggakan, Vic. Hmm. Dari sekian banyak prestasi itu, yang sekarang lagi, ya boleh bilang lagi pegang ini sekarang nih. Yeah. Apa itu? Oke, kalau sekarang sih sebetulnya memang lagi baru tahun kemarin, Desember 2023, dan pengumumannya kemarin baru di Januari 2024 itu baru terpilih menjadi salah satu binaan dari Bank Indonesia Gorontalo, seperti itu. Jadi itu kemarin orang ada seleksi juga dan akhirnya terpilih menjadi salah satu binaan dari instansi itu. Apa yang dibina? Oke, jadi kemarin itu kebetulan memang saya itu ada ikut yang namanya UMKM binaan gitu. UMKM. Jadi UMKM binaan dengan project pada saat itu adalah saya bawa nama brandnya itu adalah If Design. If Design. Iya, itu singkatan dari nama sebetulnya. Eka Fikrain Dangkua. Oh, oke. If Design. Iya, terus habis itu DPD di belakang itu kan akhirnya bingung nih, cuman EVD. Jadi mau bikin bagaimana ya biar kayak keren gitu kan kalau misalkan mau baca atau bagaimana. Akhirnya if itu EVD, terus D-nya yang di belakang itu bikinnya design. Karena memang DP isi di dalam itu Kak adalah awalnya itu saya memang terininya itu dari desain motif karao. Oke, nanti orang bahas lebih lanjut. Boleh sekali. Sebelum kopi dingin, ayo orang nikmati lagi ya. If Design. Ya. Eka Fikrain Dangkua. Dangkua. Kemudian Dangkuanya disamarkan, boleh bilang begitu ya? Boleh. Digantikan dengan desain. Sehingga terwakili secara keseluruhan nama dan kemudian ada menambahkan elemen desain di sana dan produknya adalah karao begitu ya, Vic ya? Betul sekali. Nama itu muncul begitu kah? Atau ada proses yang dilewati? Ya, kalau mau dibilang sih untuk menghasilkan nama itu tuh banyak sekali nama yang diramu pada saat itu. Jadi kayak banyak sekali sebetulnya nama-nama yang akhirnya pengen dipilih pada saat itu. Cuman kan challenging-nya itu adalah pada saat untuk masuk ke UMKM binaan itu betul-betul kita harus menggunakan identitas yang pada saat orang baca itu langsung ngena ke kita. Begitu. Sehingga akhirnya memang sih kalau misalkan mau dibilang Kak, di dalam itu kan ininya adalah karao gitu ya. Tetapi saya nggak pingin muncul dengan sekedar karaonya saja. Karena memang basically dasar yang ingin saya bangun di situ sebagai fondasinya adalah desainnya sendiri. Kebetulan memang kan saya juga ngajar seperti itu, dan mata kuliah yang saya ajar itu adalah soal teknologi multimedia yang berbasis kepada graphic design. Sehingga akhirnya sebetulnya usaha ini juga itu hadir atas kolaborasi saya dengan mahasiswa seperti itu. Menarik. Saya pikir ini semua dikerjakan sendiri begitu ini. Tapi ternyata kolaborasi menjadi sesuatu yang penting yang baru saja saya dengar. Betul. Karena memang saya kalau misalkan nggak bisa tahu juga atau banyak orang di luaran sana itu kenalnya memang saya nggak bisa kerja sendiri. Maksudnya adalah untuk kegiatan yang bersifat bareng atau sesuatu yang besar, itu saya tipikal orangnya tuh lebih nyamannya mengerjakan itu bersifatnya itu tim seperti itu. Karena kalau di tim itu kita bisa sharing. Jadi belum tentu yang kita anggap sudah paling baik, pada saat kita share ke tim, itu pasti akan dapat komentar-komentar untuk bisa membuat produk itu menjadi lebih baik lagi. Sehingga akhirnya
dari situlah saya membuat si If Design ini yang memang datangnya itu dulu dari mata kuliah saya dapatnya selain graphic design, saya dapatnya mata kuliah dulu itu Kak namanya wawasan budaya. Wawasan budaya. Ya, di awalnya wawasan budaya itu tuh kita cuma ngebahas soal budaya Gorontalo sejak lahir sampai wafat seperti itu. Tapi pada saat saya ngelihat ini kok kalau misalkan setiap semester saya bawanya di tahun pertama itu saya bawa mata kuliah ini kalau misalkan hanya komponennya seperti ini nih kayaknya kurang menarik gitu. Oke. Sehingga akhirnya saya terciptalah bahwa mungkin di awal kita akan memperkenalkan budaya Gorontalo sejak lahir maupun sejak sampai wafat. Tapi di semester di UTS sampai UAS itu saya akhirnya membuat ada project soal pengenalan Karau. Jadi di situ mahasiswa kita ajarkan untuk bagaimana bisa menganalisa motif-motif yang ada di Gorontalo dan dibuatkan sebuah motif yang baru atau bahkan motif-motif yang jarang terfikirkan. Sampai akhirnya di akhir perkuliahan itu mereka wajib untuk membuat sebuah motif Karau baru yang memang harus direalisasikan dalam bentuk sulaman khas Karau. Di mana memang di awalnya itu saya yang mensupport keseluruhan kayak bahan kainnya, benangnya, sampai akhirnya untuk proses mereka ke pengrajin Karau juga saya fasilitasi seperti itu. Antusias mahasiswa setelah ketemu dengan model mata kuliah seperti ini kan, kalau orang kuliah kan hampir tidak mungkin ketemu proyek-proyek mata kuliah semacam itu, tapi sekarang ini mungkin sekali terjadi. Mahasiswanya bagaimana? Alhamdulillahnya mahasiswanya sangat antusias karena ternyata mereka bilang, Pak, ternyata kami dapat insight baru nih, gitu. Jadi mereka menganggap Kak pada saat itu Karau ini adalah sesuatu hal yang sangat mahal, seperti itu. Tetapi di situ juga ternyata kita bisa mengedukasi mahasiswa bahwa ternyata mahalnya itu karena apa? Ternyata ada proses yang begitu panjang di balik pembuatan Karau itu sehingga akhirnya harganya rata-rata di pasaran itu lumayan tinggi gitu kan. Seperti itu. Sehingga akhirnya mereka yang awalnya memandang bahwa Karau ini mahal, tetapi setelah tahu prosesnya mereka akhirnya, oh iya ternyata seperti itu Pak, gitu. Dan akhirnya mereka juga bisa belajar soal membuat motif-motif yang baru. Sehingga akhirnya motif-motif kalau misalkan yang berada di pasaran itu kan lebih cenderung kan Kak motif-motifnya adalah bunga gitu kan, atau motif-motif yang lainnya. Tetapi dengan mata kuliah itu ternyata saya bisa menghadirkan motif-motif yang baru gitu. For example kayak ada motif dinosaurus. Sangat mungkin ya. Iya, gitu. Terus ada kayak Rubik begitu yang dibuat. Sehingga akhirnya, ya itu dia tadi. Ternyata saya bilang, karena kalau misalkan mungkin kalau dari saya sendiri yang ngedesain, saya pasti akan terpakunya kepada budaya dan tradisi Gorontalo, seperti itu. Tapi ternyata dari mereka kita bisa menghadirkan motif-motif yang baru. Seperti itu, Kak. Luar biasa. If Design selain Karau dan kemudian bagaimana desain-desain baru itu muncul, mengerjakan apa lagi sih? Kalau If Design itu sih Kak sebetulnya memang kita tuh awalannya jualannya itu adalah motif Karau. Motifnya. Jadi customer itu bisa request ke kita motif-motif Karau yang mungkin mereka lihat dari gambar atau apa, nanti mereka konsultasi ke kita untuk bisa dibikinkan motif Karau seperti itu. Jadi memang jualannya awalnya itu adalah motif Karau dengan range harga sekitaran 75 until 100 ribu rupiah. Kalau mungkin agak besar mungkin akan bisa naik lagi. Terus habis itu dia tadi selepas daripada itu kita juga jualan bahan Karau yang notabene jadi disesuaikan dengan konsep If Design-nya sendiri, dan yang terakhir juga ada busana ready to wear seperti itu. Busana ready to wear, ada semua. Ada semua. Untuk mengkonsultasikannya bagaimana? Ke Vic langsung atau bisa ke timnya atau seperti apa cara kerjanya selama ini kita di desain? Punya sosial media dalam hari ini Instagram ada If Design GTO gitu, dimana itu nanti teman-teman tuh bisa langsung join ke Instagramnya dan konsultasi. Nanti juga itu nanti akan difasilitasi sama tim kita juga gitu. Dan itu juga anak-anak mahasiswa saya gitu. Jadi nanti akan konsultasi ke mereka. Nanti kalau misalkan ini kita akan ada pertemuan untuk bisa memfilter nih project-project yang udah masuk, sehingga akhirnya proses pengerjaan dan deadline-nya kapan, sehingga akhirnya bisa langsung didistribusiin. Nanti orang cerita lebih lanjut lagi. Bisa. Minum kopi lagi smoothie. Silakan. Siap.
masih minum kopi dengan Vic. Vic, ada project namanya Tonuka ya? Betul, Baru-baru Kak. ini. Betul. Itu project apa? Oke, jadi kemarin itu saya menjadi dosen untuk pembina salah satu program P2MW namanya di kampus. Jadi itu memang berfokus kepada program wirausaha mahasiswa. P2MW. Nah, di project itu sendiri memang kemarin alhamdulillah tim saya lolos ya. Di mana tim itu kemarin itu menggabungkan antara teknologi IoT itu dengan sulaman karao juga. Jadinya Tonuka tadi? Iya, Tonuka Apa itu. itu Tonuka? Tonuka itu adalah Tohe Tuluhu Karao. Tohe Tunuhu Karao. Iya, jadi lampu tidur sebetulnya. Oke. Jadi lampu tidur itu tuh bisa diperintah melalui suara. Amazing. Dan akhirnya itu bisa dihidupkan sama dimatikannya itu menggunakan perintah suara. Nah, supaya ada esensi kedaerahannya, itu saya menggunakan motif karao di lampu tidurnya supaya lebih estetik dan untuk desain interior itu kayak keren sekali begitu, Kak. Anak penasaran nih, pengen lihat ya. Betul. Ada kok di HP, boleh. Boleh di Instagramnya nanti ada di Instagram pribadinya Vic atau di. Ada. Oke, nanti orang lihat sama-sama. Siap. Ini banyak sekali produk kreatif yang akhirnya dihasilkan dan Vic mengakui bahwa menghasilkannya melalui kolaborasi bersama dengan tim. Ini akan sampai kapan mempertahankan nilai berharga ini? Oke. Jadi memang seperti halnya yang tadi saya bilang, Kak, di tahun 2015 itu tuh program pertukaran itu memberikan banyak sekali insight positif buat saya. Ya. Kenapa? Karena dari program pertukaran itu kita bertemu dengan banyak sekali karakter baru. Programnya pun itu selama 1 bulan kita menjelajahi Malaysia pada saat itu. Dan dari situlah tuh saya melihat bahwa ternyata sesuatu hal itu akan menjadi besar kalau misalkan kita itu bekerja sama secara tim. Seperti itu. Dan saya sudah melalang buana istilahnya di Gorontalo ini, dan saya paling nyaman tuh kalau misalkan mengerjakan proyek-proyek itu bersama dengan tim. Salah satunya adalah dari pertukaran itu juga kan kita kalau di situ, Kak, di PCMI Gorontalo itu kan ada alumni-alumninya. Nah, akhirnya kemarin itu kita bikin sebuah event organize namanya Gorontalo Creative Youth Ambassador, di mana juga di situ ada teman-temannya Kakak juga yang mungkin Kakak kenal seperti itu. Nah, di situ akhirnya the first time kita dapat proyek besar dan itu di bawah naungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan alhamdulillahnya kita dipercayakan untuk salah satunya event organize yang handle acara skala kementerian di Gorontalo. Luar biasa. Itu ternyata kenapa pentingnya untuk mengerjakannya di dalam. Ada proyek apa lagi, Vic, selain? Dalam waktu dekat sih sebetulnya lebih cenderung berfokus kepada masih di kegiatan-kegiatan kampus, Kak. Karena memang alhamdulillahnya saya sering dipercayakan dari pihak universitasnya sendiri untuk mewakili mahasiswa-mahasiswa untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan nasional. Salah satunya nanti dalam waktu dekat itu akan menjadi pendamping untuk kegiatan Pekan Seni Mahasiswa Nasional yang akan diadakan di Jakarta di akhir Agustus sampai awal September nanti. Dan alhamdulillahnya kemarin juga baru dapat email, ternyata tim saya itu lolos untuk program Gemastik. Apa Gemastik? Gemastik itu adalah salah satu proyek juga dari Puspresnas, ya, di mana kemarin itu kami bikin sebuah aplikasi yang itu menggunakan AI juga, gitu, yang notabene bisa menuntun bisa menuntun penggunanya untuk datang ke objek-objek wisata yang ada di Gorontalo. Oke, itu ada ternyata. Ada gitu, dan akhirnya kemarin lolos dan insya Allah nanti akan kembali bertanding di skala nasional, insya Allah di Semarang, Jawa Tengah pada pertengahan September nanti. Luar biasa sekali, saya itu merasakan energinya. Ingin sekali kemudian juga sama-sama berprestasi dan menghadiahkan untuk daerah dan bangsa. Betul. Untuk teman-teman yang kemudian terinspirasi dengan obrolan ini dan mau bilang begini, Anda mau jadi the next Vic gitu. Boleh. Boleh? Boleh sekali. Langkah-langkah apa Vic yang harus mau bikin kira-kira? Untuk teman-teman yang kemudian, Anda mau ikut apa ya? Yang pertama sih kalau dari saya sendiri adalah percaya kepada kemampuannya orang. Ya, seperti itu. Karena kebanyakannya anak-anak Gorontalo ini, apalagi kalau saya analyze dengan sekarang ya, zamannya sekarang, itu kurang percaya atas kemampuan dirinya.
selalu meng-compare dengan orang yang lebih hebat. Padahal sebetulnya orang hebat pun itu pasti melewati proses yang panjang juga, nggak semesta jadi instan gitu kan. Ya. Jadi sehingga akhirnya percaya kepada diri sendiri. Yang kedua adalah bangun relasi. Gitu. Kenapa relasi itu penting? Karena dari relasi itu kita bisa mendapatkan insight-insight atau hal-hal yang positif seperti itu. Jadi bangun relasi. Dan yang terakhir sih kalau dari saya adalah saya selalu melibatkan tim gitu ya dalam sebuah pekerjaan seperti itu. Karena memang dari tim itu saya belajar bahwa ternyata ya itu dia tadi, kita sebagai makhluk sosial kita nggak bisa bekerja sendiri, tetapi kita butuh orang lain sehingga akhirnya sebuah pekerjaan itu bisa selesai seperti itu. Dan yang terakhir adalah selalu bersyukur tetap apa yang dimiliki, karena kadangkala kita tuh sudah dikasih banyak sebetulnya sama Allah Subhanahu wa taala gitu kan, sudah dikasih berkat sehat gitu kan, berkat rezeki juga, tetapi kadangkala kita ini kurang bersyukur seperti itu. Jadi hal sekecil apapun yang saya dapatkan gitu kan, selalu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata masih dipercayakan dengan hal-hal yang luar biasa untuk membawa nama baik Gorontalo. Pernah dapat komentar-komentar negatif selama ini sepanjang karirnya? Komentar negatif sih pasti akan ada. Ada. Nggak mungkin akan mulus-mulus saja. Mitigasinya bagaimana? Kemudian menghadapinya bagaimana? Sebetulnya sih komentar negatif itu adalah sebagai hal untuk memotivasi kita sebetulnya. Karena dari komentar negatif, kita tuh jangan telan mentah-mentah ceritanya gitu ya. Jadi kita analyze dulu, oh ini komentar negatifnya seperti apa. Kalau misalkan dari komentar itu bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi, atau mungkin bisa lebih mengeksplor lagi proyek-proyek kita menjadi lebih baik lagi, kenapa tidak seperti itu. Jadi kalau saya sih melihat komentar negatif itu bukan menjadi sebuah hal yang menakutkan, tetapi itu bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk menjadi lebih baik. Luar biasa. Ini masih muda, dosen di perguruan tinggi, kemudian punya banyak sekali aktivitas dan prestasi di luar sana. Bisa jadi kecurigaan ya, boleh dong curiga. Bisa jadi kampus itu, wah jangan-jangan nanti ini kebanyakan aktivitasnya di luar, keluar dari dosen, meninggalkan perguruan tinggi. Fik, pernah ada komentar itu? Sebetulnya atau kekhawatiran itu? Banyak juga yang berpikiran ya? demikian seperti itu kan. Jadi bilangnya bahwa oh nanti kalau misalkan udah akan fokus di luar. Tetapi balik lagi ke diri kita sendiri gitu kan Kak. Maksudnya adalah itu kan lebih cenderung ke cara kita membagi waktu gitu. Jadi kalau misalkan sudah terlalu banyak di luar, bagaimana caranya di saat ada kegiatan-kegiatan kampus itu kita harus bisa seimbang seperti itu. Makanya kemarin mungkin orang bilangnya tuh kayak kok sibuk banget dan itu kegiatannya di kampus semua. Jadi saya bilang ya karena memang saya ingin balance gitu kan. Kemarin Kak bilang itu kan sibuk sekali kegiatan PKKMB. Ya iya, karena saya ingin balance gitu. Luar dan dalam. Fik, terima kasih sudah ngopi bareng. Terima kasih banyak. Sampai baku dapa lagi ya. Insya Allah. Luar biasa. Teman ngopi sampai baku dapa lagi. Saya Taufik Salam. Ini kopi. Terima kasih.